110 veteran Angkatan Udara Israel tolak jadi tentara cadangan. Came with my children to demonstrate for democracy. Trying to preserve democracy in Israel for my kids and for every kid of every religion and shape and color in Israel. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebanyak 110 veteran Angkatan Udara Israel menolak mengajukan sebagai tentara cadangan pada pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika Perdana Menteri melanjutkan rencana mereformasi sistem peradilan. Mereka menandatangani surat penolakan itu setelah Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan dengan amandemen setelah pembicaraan dengan oposisi tersendat untuk mencapai kompromi. Good Pers melaporkan, sejak saat itu para pembuat undang-undang dalam koalisi pemerintah telah mengerjakan amandemen hukum atas apa yang dikenal sebagai standar yang masuk akal. Menurut para kritikus, amandemen itu akan memungkinkan pemerintah membuat keputusan sewenang-wenang dan memberinya banyak kekuasaan. Jika undang-undang disahkan di Knesset atau undang-undang lain yang diusulkan dalam kerangka amandemen sebagai tentara cadangan, kami tidak akan mengajukan diri dalam organisasi pemerintah. Surat itu menyatakan, pernyataan menambahkan undang-undang seperti itu memberi pemerintah kekuasaan tidak terbatas dari pihak peradilan akan membawa ke titik tidak bisa kembali. Kami menolak untuk mengabdi sebagai tentara di negara non-demokratis. Lanjut pernyataan, pilot Angkatan Udara dipandang sebagai anggota tentara pendudukan yang paling penting dan tidak tergantikan. Rencana pemerintah Netanyahu untuk mengubah peradilan mendorong Israel ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada awal tahun ini. Hal ini memicu serangkaian ancaman dari tentara cadangan yang merupakan tulang punggung tentara pendudukan yang sebagian besar didasarkan pada wajib militer. Kekuatan udara Hizbullah meningkat, mimpi buruk bagi pejabat Israel. Kekuatan udara Gerakan Muqawamah Islam Lebanon, Hizbullah meningkat dan membuat rezim Zionis Israel semakin khawatir. Kekhawatiran ini semakin bertambah seiring meningkatnya kekuatan kelompok di Palestina. Menurut surat kabar berbahasa Ibrani Marif, penyelidikan lingkaran militer rezim Zionis menunjukkan bahwa kemampuan udara Hizbullah, terutama di sektor drone, telah meningkat untuk melawan Angkatan Udara Israel. Kalangan militer Zionis mengakui bahwa kekuatan pertahanan udara Hizbullah Lebanon mengalami perubahan besar dalam 5 tahun terakhir yang dapat mengurangi jarak antara kekuatan gerakan ini dengan kekuatan udara Israel. Keputusan Hizbullah Lebanon untuk mengaktifkan sistem pertahanan udara SA-8, SA-22 merupakan perubahan strategis mendasar dari Hizbullah. Seakan-akan pasukan Hizbullah berusaha membatasi aktivitas Angkatan Udara Israel, bahkan selama jam-jam gencatan senjata. Pada tahun 2019, Hizbullah menarget pesawat tidak berawak Israel Hermes 450 dengan rudal SAM-8 sebagai tanggapan atas serangan drone rezim Zionis. Ini di pinggiran selatan Beirut. Bagi Israel, tindakan ini adalah awal ancaman Hizbullah untuk menembak jatuh semua pesawat tidak berawak Israel yang masuk ke zona udara Lebanon. Sebelumnya, seorang mayor jenderal cadangan di tentara Zionis mengungkapkan keprihatinan tentang kekuatan militer Hizbullah. Menurutnya,
pasukan dan rudal Hizbullah mampu mencapai bagaimanapun dari wilayah Palestina pendudukan. Amiram Levin, pensiunan pasukan Zionis yang bekerja untuk Mossad, mengatakan Hizbullah dapat menargetkan daerah yang sangat luas dan padat penduduk dengan puluhan ribu rudal. Media rezim Zionis menyebut rudal akurasi Hizbullah sebagai pengganggu tidur para pejabat keamanan dan militer Israel. Baru-baru ini Hizbullah Lebanon juga berhasil menembak jatuh drone mata-mata rezim Zionis yang telah memasuki wilayah Lebanon dari arah pemukiman Zionis Zaret di utara Palestina yang diduduki. Gambar-gambar yang diterbitkan dari operasi ini menunjukkan bahwa pasukan Zionis berusaha mendapat kembali kendali atas drone Aircopter 1000 tapi gagal melakukannya. Drone ini dilengkapi dengan 2 kamera berkualitas tinggi. Sebelumnya dan dalam beberapa tahun terakhir, Hizbullah telah memperingatkan rezim Zionis bahwa mereka tidak akan lagi tinggal diam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya untuk drone Israel. Setelah meletusnya konflik atas ladang gas Lebanon yang akan dieksploitasi secara sepihak oleh rezim Zionis, Hizbullah mengirim 3 drone di atas ladang gas untuk menjalankan misi yang dinyatakan berhasil. Rezim Zionis gagal mengidentifikasi dan menghancurkan ketiga drone tersebut sebelum menjalankan misinya. Rezim Zionis berupaya agar Hizbullah tidak dapat memaksakan perimbangan deterensinya sehingga militer Israel bebas melanjutkan kegiatan spionasenya di wilayah Lebanon. Hizbullah Lebanon telah mampu menggariskan perimbangan baru dalam pertempuran udara yang mementahkan kemampuan rezim Zionis untuk menyusup ke wilayah udara Lebanon. Pengamat dan analis militer dan politik meyakini bahwa Hizbullah telah berhasil menggambar perimbangan baru dalam pertempuran udara dalam beberapa tahun terakhir. Menambahkan kekhawatiran rezim Zionis adalah pencapaian kelompok perlawanan Palestina di sektor kekuatan anti-drone dan pertahanan udara. Strela 2 adalah sistem misil permukaan ke udara dengan ketinggian rendah antara 500 dan 1500 meter yang diluncurkan dari puncak. Strela 2 memainkan peran sentral dalam perang Vietnam melawan militer Amerika Serikat. Setelah Perang Pedang Al-Quds pada Mei 2021, kelompok perlawanan Palestina mengintensifkan upayanya untuk mengembangkan rudal anti udara. Pengembangan senjata seperti Strela 2 menjadi kendala bagi terbangnya drone dan jet tempur Israel